Baik, Bapak Ibu, Festival Pecah Kucak kita pagi ini itu tadi seperti yang Mas Dani sampaikan dilombakan. Jadi akan ada pemenang dan pemenangnya akan masuk ke grand final besok ya. Kemudian di antara penonton nanti juga ada coach yang akan memberikan penilaian, yaitu ibu kita, Ibu Yeni. Ibu Yeni, silakan ditunggu di ruangan. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Pecah kucak? Ya, tepuk tangan dulu untuk peserta kita. 7 pemimpin masa depan yang akan mempresentasikan gagasannya. Oke, saya akan menarik ucapan tadi pagi yang saya bilang bebas, waktunya sekarang enggak. Jadi semua orang hanya mendapatkan waktu 6 menit. Jadi kurang lebih. Tetap kurang lebih. Jadi kalau yang 5 menit ya 2 menit, 1 menitnya buat temennya gitu ya. Waktunya 6 menit, moga-moga kita bisa selesai jam 12:30 ya. Baik, saya akan panggilkan peserta pertama, yaitu Bapak Aprisep dan Pak Abdul Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Salahuddin dan rekan saya Aprisep Perdana Kusuma. Kami dari Balai Diklat LHK Kupang. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan ide atau gagasan inovasi kami yang berjudul Sistem Informasi Permohonan atau SIMON PS. Ide ini berawal dari pengalaman kami biasa mendampingi ataupun memfasilitasi teman-teman KTH yang ada di Provinsi Bali, NTB, dan NTT, bahkan pernah juga yang di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari hasil fasilitasi tersebut, kita menemukan beberapa permasalahan yang kita jumpai di lapangan. Di antaranya yang pertama adalah masalah pelatihan yang diberikan kepada anggota KTH itu banyak yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan anggota gitu ya. Misalnya untuk anggota yang sudah silver ternyata dapat materi yang tidak sesuai dengan levelnya. Kemudian yang berikut masalahnya adalah terkait dengan bantuan alat ekonomi produktif yang ternyata juga kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan spek yang dibutuhkan. Misalnya alat pemecah kemiri gitu ya, ternyata voltasenya tidak mencukupi sehingga tidak bisa digunakan di lokasi. Yang ketiga adalah kesulitan menjual produknya gitu ya. KTH, anggota KTH ini bingung mau jual kemana karena minimnya akses informasi dan pendamping yang mendampingi juga kadang tidak sampai menjual produknya, membantu menjual produknya. Dan yang terakhir mungkin salah satu permasalahannya adalah kadang isu-isu bantuan, terutama bantuan pendanaan, kadang disalahgunakan untuk penipuan gitu ya, sehingga permasalahan-permasalahan ini semakin kompleks gitu ya, dan ini menjadi pertanyaan sebenarnya buat kami, kenapa kami mengambil ide ini. Sebenarnya serius nggak sih pemerintah melaksanakan program PS ini gitu ya. Kemudian program PS ini sebenarnya untuk siapa? Untuk masyarakat atau untuk pemerintah gitu ya. Ini juga sebenarnya pernah disampaikan oleh seorang peneliti, Moira Mulyono, tahun 2017 dalam jurnal yang berjudul Social Forestry, Why and for Whom, a Comparison of Policy in Vietnam and Indonesia gitu ya. Di sana beliau dan teman-temannya menyampaikan pertanyaan yang sama. Sebenarnya program PS ini untuk masyarakat atau untuk mencapai target pemerintah. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, nanti
akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan akan semakin rendah, sehingga masyarakat trust-nya kepada pemerintah juga akan semakin rendah, sehingga nanti dikhawatirkan dampaknya semua proyek ataupun program yang ditawarkan oleh pemerintah ditolak oleh anggota KPH. Oleh karena itu kita butuh solusi, dan di sini kami menawarkan solusi berupa aplikasi yang kita sebut dengan Simon PS, yaitu Sistem Informasi Permohonan Perhutanan Sosial Pasca Izin. Lebih detail lagi akan disampaikan oleh Pak Aprisep. Baik, terima kasih Pak Abdul Malik atas paparannya. Saya akan melanjutkan bahwa Simon PS itu akan mempermudah pemegang izin maupun pendamping untuk melakukan permohonan, baik itu fasilitasi, permohonan modal maupun pemasaran. Nah, tergantung dengan KUPS yang ada, baik itu blue, silver, gold maupun platinum. Untuk yang blue, dia akan dapat melakukan permohonan terkait penyusunan RKU RKT, pelatihan budidaya produk. Nah, selain itu permodalan juga dapat mendapatkan untuk melakukan permohonan terkait seed capital. Sedangkan untuk akses pasar masih belum dapat melakukan permohonan. Begitu juga dengan KUPS dengan silver. Silver akan dapat melakukan permohonan terkait pelatihan pengelolaan produk, pelatihan pemasaran, termasuk di dalamnya yaitu permodalan terkait startup fund. Sedangkan untuk akses pasar memang belum dapat melakukan permohonan tersebut. Kemudian untuk KUPS yang gold ini sudah boleh melakukan permohonan untuk pelatihan yang advance marketing ya, terutama tentang diversifikasi usaha. Termasuk juga bagaimana mereka dapat melakukan pengusulan permodalan tentang venture capital ya. Termasuk bagaimana untuk akses pasar mereka dapat mengajukan permohonan khususnya untuk pasar yang lebih besar, yang lebih tinggi. Kemudian untuk yang platinum, mereka dapat mengajukan permohonan fasilitasi tentang bagaimana ekspor, advertising maupun promosi, termasuk juga bagaimana permodalan dapat mengajukan permodalan ke bank dalam bentuk capital market. Untuk akses pasar dapat lebih ke nasional maupun internasional. Aplikasi Simon ini diharapkan dapat meneruskan permohonan tersebut kepada stakeholder terkait yang kemudian akan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan pemegang izin terkait apakah kebutuhan maupun data-data yang berhubungan terkait usaha maupun modal tersebut. Kemudian ketika permohonan tersebut disetujui, dari pendamping akan melakukan update data dan laporan kepada memasukkan program ke Simping dan Sinaf, sehingga kita dapat tahu bahwa KUPS Semarang sudah mendapatkan permohonan bantuan tersebut. Nah, untuk program ini harusnya transparan ya, ini akan transparan sehingga dapat di-track seperti kita mengirim paket ya, di JN ini kita dapat nge-track sampai sejauh mana program ini sudah disetujui maupun sudah sampai mana program ini sudah dilaksanakan. Dengan transparansi tersebut diharapkan program ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari program PS itu sendiri, ya, termasuk tata kelola program PS itu sendiri, sehingga masyarakat lebih percaya bahwa program ini benar-benar pemerintah serius untuk program tersebut. Dengan meningkatkan kepercayaan dan trust pada masyarakat, harapannya dampaknya yaitu meningkatkan kesejahteraan petani atau pendamping PS itu, pendamping dan pemegang izin PS tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup. Tepuk tangan buat Pak Aprisep dan Pak Abdul Malik. Yes. Berdua membuka festival Pecah Kucai ini dengan luar biasa. Ya. Go Simon, Simon PS ya. Kirain Go Simon. Baik. Selanjutnya pesertanya adalah Pak Putu Agus Murjadi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, KPH atau Kesatuan Pengelolaan merupakan pengelolaan kawasan hutan terkecil di tingkat tapak, mana pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dari perencanaan, pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan. Pengelolaan kawasan hutan yang baik itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar kawasan dan juga pendapatan ke negara berupa PNBP seperti yang sudah dilaksanakan oleh pengelolaan KPH di Yogyakarta yang sempat disampaikan oleh Kepala KPH Yogyakarta Bapak Aji.
Kemudian KPH Bali Selatan sendiri itu adalah merupakan kawasan dengan luas wilayah kawasan 11.071,30 hektar dengan 4 kabupaten yang diwilayahi, yaitu Kabupaten Klungkung, Gianyar, Badung, dan Tabanan. Potensi yang ada di KPH Bali Selatan yaitu potensi jasa lingkungan dan wisata alam seperti yang bisa kita lihat di RTK 29 Sakti Nusa Penida dan RTK 22 di Nusa Lembongan. Samping itu hasil hutan bukan kayu berupa budidaya lebah madu itu bisa kita lihat di RTK 4 dan memungkinkan juga di RTK 11, RTK 12 di samping HHBK berupa MPTS, dan juga kita ada kegiatan untuk pembibitan untuk menjaga kebutuhan pasokan kayu lokal di wilayah KPH Bali Selatan. KPH Bali Selatan juga memiliki personel 25 orang dengan 1 orang KPH, 1 orang Kasubag TU, 2 orang kepala seksi, 3 orang staf pelaksana, dan 11 fungsional penyuluh kehutanan, beserta 6 orang polisi kehutanan. Demikian banyak potensi yang ada di KPH Bali Selatan, namun ada permasalahan berupa manajemen yang ada di KPH Bali Selatan itu belum profesional dikelola dalam pengelolaan KPH secara baik dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan dan juga SDM yang ada di sana. Solusi yang ditawarkan adalah perombakan di tingkat pimpinan KPH dan juga SDM yang ada di KPH lebih berkompeten. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan, upaya-upaya yang dilakukan berupa berkoordinasi, berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti misalkan dengan Biro Organisasi, kemudian BKD, kemudian Kepala Bidang yang membidangi kehutanan, Kasubag TU, dan juga mencari champion-champion yang bisa mendukung upaya kita untuk melakukan perubahan kecil ini. Dan akhirnya terjadi mutasi di tingkat pimpinan, yaitu di tanggal 30 Desember 2020, kemudian dilanjutkan dengan mutasi di tingkat pelaksana, yaitu 28 Januari 2021, sehingga banyak tenaga-tenaga kehutanan yang dulunya ditugaskan di luar kehutanan dikembalikan lagi ke kehutanan dengan disempatkan sebagai tim di KPH yang ada di Bali ini. Nah, untuk kedepannya setelah semua tenaga kehutanan kembali lagi kepada bidang-bidangnya di kehutanan, maka kinerja kehutanan akan berjalan lebih baik. Oleh karenanya dibutuhkan suatu standar kualifikasi untuk kehutanan KPH khususnya, baik dari kualifikasi pendidikan, kualifikasi teknis yang dibutuhkan, kemudian dari tingkat pimpinan KKPH, kemudian seksi, kemudian tenaga teknis yang diperlukan dalam masing-masing seksi, itu bisa ditetapkan mengacu kepada SKKNI, kemudian mengacu kepada standar kompetensi bidang yang menspesifikan adalah standar teknis tenaga KPH, yang pada akhirnya ketika nanti sudah ditetapkan akan menjadi sebuah standar dasar yang ada di dalam sebuah KPH. Jadi dalam satu KPH itu ada standar minimal yang ada yang harus ditetapkan. Selain kepala KPH, kemudian di seksi A misalkan ada tenaga pelaksana kartografer ataukah analis informasi sumber daya hutan. Kemudian juga di seksi B juga ditetapkan seperti standar-standar tersebut. Kalau semua itu bisa diterapkan di masing-masing KPH, maka
apa yang menjadi target dan kegiatan-kegiatan serta kebijakan yang ada di dalam KPH akan menjadi sesuai dengan harapan dan capaian-capaian yang diharapkan. Kemudian kinerja dari KPH itu sendiri bisa dipastikan akan meningkat dan juga meningkat baik secara kinerja dan juga sumbangsih ke pendapatan negara berupa PNBP yang merupakan arahan atau tujuan dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak yang paling kecil, yaitu KPH, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai, pendapatan negara sektor kehutanan melalui PNBP bisa terwujud. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Bagaimana Pak di tengah sini ya? Udah lega ya Pak sekarang? Udah leplong. Baik, tadi standar kerja di tiap KPH ya, standar tim. Keren. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi ketiga dari Aditya Hani. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, peserta COP Bikatan. Pada pagi hari ini kami berdua, saya dan Aditya Hani dan Husnul Khotimah, yang kebetulan pagi ini tidak bisa hadir, masih ada tugas di luar, akan menyampaikan ide tentang bagaimana membangun klinik agroforestry untuk mendukung perhutanan sosial di wilayah KPH. Yang ide ini kita muncul karena memang di Badan Litbang sendiri dengan berbagai macam kepakaran penelitian, produk yang sudah dihasilkan sudah cukup banyak, tapi pada kenyataannya masih banyak produk-produk penelitian yang belum bisa diaplikasikan di lapangan. Sementara di tingkat user sendiri sebenarnya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Contohnya di banyak-banyak petani kita yang masih kesulitan ya menentukan jenis-jenis tanaman, bagaimana mengelola lahan mereka biar nantinya mempunyai produktivitas yang tinggi, dari baik komposisi jenisnya, baik jenis tanaman yang sesuai, bagaimana mengatur kesuburan tanahnya, pasarnya, nilai jualnya, sampai ke bagaimana mengolah hasilnya. Itu menjadi tantangan bagi kita semua di tingkat lapangan, karena memang kita sendiri, kita ketahui bahwa masyarakat kita sangat erat kaitannya dengan interaksinya dengan hutan, yang tentu saja akan memberi pengaruh langsung terhadap kelestarian hutan. Nah, ini tentu saja apabila kita bisa menggarap bagaimana masyarakat dapat mengelola lahan dengan baik, di samping dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi juga bisa menjaga kelestarian hutannya. Nah, ini perlu sebuah inovasi, apalagi dengan kondisi lahan-lahan di kita yang sudah sangat kritis, yang membutuhkan teknologi, inovasi dari produk-produk Litbang, sehingga masyarakat bisa mengaplikasikan di tingkat lapangan. Di Litbang sendiri bagaimana tidak menjadi sebuah menara gading, tapi bisa lebih aplikatif di tingkat lapangan. Kita tahu sendiri kita masih menghadapi masalah yang cukup besar, bagaimana hutan kita masih menghadapi deforestasi yang cukup tinggi, walaupun di tahun 2018 cukup menurun, masih 400.000 setahun. Dan ini tentu saja menjadi masalah kita semua dan menjadi masalah dunia tentu saja. Dari deforestasi tersebut akan menyisakan lahan-lahan kritis yang ketika kita usahakan akan sulit untuk cepat dipulihkan. Ini tentu saja menjadi PR KLHK, karena ada 14 juta lahan hutan yang menjadi kritis, dan ini perlu sentuhan teknologi bagaimana lahan tersebut menjadi produktif. Di KLHK mempunyai badan litbang yang tentu saja sudah cukup lama berdiri, bahkan sebelum ada KLHK sudah ada lembaga riset kehutanan. Terus sudah banyak penelitian, namun belum semua bisa diaplikasikan di lapangan. Sementara di sisi lain, KLHK juga punya program bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan hutan tersebut melalui skema perhutanan sosial. Di tahun 2020 sudah ada 7.000
izin pengelolaan perhutanan sosial dari 7.000 itu masih 60% yang masih tahap awal yang perlu pendampingan dari pemerintah bagaimana petani-petani kita ini bisa lebih maju agar masyarakat sejahtera. Yang seperti kita ketahui bahwa masyarakat akan mengusahakan lahannya dengan berbagai produk agroforestry sehingga mempunyai berbagai jenis penghasilan. Tentu saja tiga komponen tiga fungsi dari pemerintah dalam pendampingan PS, ada pendampingan, ada membuka akses pasar dan modal, dan bagaimana masyarakat bisa dikuatkan SDM-nya. Disinilah salah satu peran dari Litbang mendukung program KHLK tersebut, bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kualitas SDM melalui bagaimana inovasi-inovasi dari KHLK Badan Litbang tersebut bisa diaplikasikan di masyarakat. Ini diharapkan dari klinik agroforestry tersebut. Kita tahu bahwa agroforestry punya empat fungsi ya. Bagaimana dia bisa meningkatkan produktivitas lahan, bagaimana dia lebih mempunyai hasil yang berkelanjutan, resilient terhadap cuaca, musim, kemudian multiplier effect dengan adanya industri-industri pengolahan dari hasil hutan tersebut. Tapi agroforestry juga menjadi tantangan, yang ini menjadi PR bagi kita semua, bagaimana tidak semua jenis tanaman mampu kita kombinasikan dalam pola agroforestry. Karena tantangannya adalah bagaimana tingkat naungan ketika pohon sudah cukup besar, bagaimana kesuburan tanahnya ketika masyarakat terus mengeksploitasi lahan tersebut, kemudian bagaimana menghasilkan jenis-jenis adaptif. Karena saat ini kita sedang mencoba terus bagaimana tanaman bawah yang mempunyai ketahanan terhadap naungan bisa berkembang lebih baik. Di Badan Litbang sendiri kita mempunyai banyak kepakaran dari setiap peneliti itu dengan 16 balai UPT Balai Litbang menjadi sebuah potensi bagi kita bisa untuk tersebar di seluruh Indonesia yang masing-masing bisa kita konekkan dengan masing-masing kebutuhan di tingkat lapangan. Produk penelitian juga sudah cukup banyak. Kalau di tahun kemarin saja sudah di launching ada 100 inovasi dari Badan Litbang yang mungkin sudah bisa diaplikasikan di tingkat lapangan. Tinggal bagaimana produk inovasi tersebut bisa sampai ke masyarakat. Ini tentu saja perlu ada perantara atau fasilitator bagaimana produk Litbang tersebut bisa sampai ke masyarakat. Karena memang kadang bahasa-bahasa di Litbang itu masih terlalu ilmiah yang kadang susah dimengerti oleh petani di tingkat lapangan. Ini sebuah contoh bagaimana pendampingan di Litbang bisa menghasilkan sebuah komoditi ya di tingkat lapangan, baik di tingkat lahannya, dari lahan yang kritis tadi yang sudah tadinya tidak produktif, kita olah dengan komposisi yang tepat, sehingga nantinya bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dikembangkan oleh masyarakat. Seperti ini terakhir di gambar ini adalah bambu tadi yang bisa diceritakan oleh Pak Arif. Memang bambu ini bisa diterapkan di lahan yang sangat kritis sekali, bisa survive, bisa tumbuh dan muncul industri-industri pengolahan bambu yang cukup prospektif. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Luar biasa. Ya, tidak ada komen dari saya. Kita akan langsung ke, oh ya harus di sini ya. Peserta keempat dari tadi Fatmawati. Hai Bu Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya Fatmawati dari Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ingin berbagi cerita membangun pasar produk kacang mente Alekot. Alekot artinya diambil dari bahasa Timur, enak, super, dan gurih.
Ini adalah kelompok tani, profil kelompok tani Paleotop yang memproduksi kacang mente Alekot. Ini adalah salah satu kelompok tani binaan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang berada di Desa Silu, Kabupaten Kupang. Produk mereka ada dua, yaitu kacang mente mentah dan oven. Potensi terbesar kelompok tani adalah tanaman jambu mente. Namun sejak pengelolaan awal tahun 2009, mulai penanaman sampai dengan panen, belum ada sentuhan ilmu dan teknologi. Dan kami tahun 2019 berinisiatif melakukan pendampingan. Sebelum pendampingan, aktivitas kelompok pada saat panen yaitu mengumpulkan buah jambu mente, kemudian melepaskan dan mendapatkan gelondong mente, kemudian dijual dengan harga 10.000 sampai 15.000 per kilo. Inilah yang mendasari kami untuk melakukan pendampingan di kelompok tani. Tahap awal kami melakukan pendampingan, kami melakukan membangun komitmen kelompok, menata administrasi, kemudian melakukan peningkatan SDM melalui pelatihan dan pemberian bantuan alat kacip, kemudian timbangan, siler untuk pengolahan produksi kacang mente. Untuk mencapai komitmen, untuk mewujudkan komitmen, kami membutuhkan motivasi dan semangat. Dan dalam awal tahun 2019, dalam perjalanan, di luar dugaan kami mendapatkan 3 kunjungan dari pimpinan dari Kemen LHK. Bagi kami, setiap kunjungan itu adalah semangat baru untuk mewujudkan komitmen kami. Ini adalah tanaman jambu mente kelompok yang menjadi komoditas utama. Tampak tanaman ditanam sangat rapat dengan jarak tanam 3x3 dan 4x4. Terlihat tajuk dan naungan saling bertutup. Ini menyebabkan produksi tanaman mente bisa berkurang untuk jangka panjang. Untuk meningkatkan produksi, kami mengajak berkolaborasi dengan penyuluh perkebunan Kabupaten Kupang untuk melakukan kegiatan pemeliharaan. Yang kami lakukan yaitu pemeliharaan, yaitu pemangkasan cabang dan tajuk agar sirkulasi udara bisa baik untuk memproduksi tanaman mente. Kegiatan pada saat panen, kelompok mulai melakukan pengacipan dengan alat sederhana, melakukan pengacipan membelah kacang mente, mencungkil, kemudian mengupas kulit ari dan mendapatkan kacang mente. Untuk menjaga kualitas kacang mente, kelompok mempunyai SOP dalam pengolahan untuk kualitasnya tetap terjaga. Dan dari Badan POM, kualitas kacang mente ini memenuhi kriteria dari bentuknya padat, warnanya putih kekuningan, bau dan rasa normal, dan kadar airnya di bawah 5%. Untuk tahapan pemasaran, kami mulai bangun lingkup internal, kemudian ke toko tenun Inadau, toko tenun ikat, kemudian kami juga ke lingkup pemerintah provinsi. Ini kami bersama Bapak Setda Provinsi NTT, Bapak Pen Polomaing, dia mendapatkan informasi dari promosi WA. Kemudian dari aspek kemasan, awalnya kami mendesain sendiri, kemudian kami mendapat bantuan dari Rumah Kemasan Deperindah Provinsi Kabupaten Deperindah Provinsi, dan kami dibantu kemasan Alekot. Kemudian kami juga mendapatkan PIRT dan sudah kami cantumkan dalam kemasan kami. Dan akhir tahun 2000 kami mendapatkan bantuan sertifikat MUI yang difasilitasi oleh Deperindah Provinsi dan Deperindah Kabupaten, sehingga kami mempunyai izin untuk memasarkan produk mente lebih luas lagi. Untuk pemasaran setelah mendapatkan sertifikat MUI, izin PIRT, kualitas POM juga sudah, kami mulai bersama kelompok melakukan pemasaran di swalayan di Kota Kupang. Yang menarik di sini bahwa ketika kita masukkan produk itu langsung dibayar lunas oleh tokoh. Itu namanya bayar putus. Begitu juga dengan di Dekanasda, kami melakukan membangun jaringan di situ bersama kelompok. Dan di Dekanasda NTT juga dia pembayarannya putus, jadi tidak menunggu habis baru diambil. Jadi ini memberikan motivasi kepada kelompok langsung mendapatkan hasil dari penjualan mente sehingga memberikan semangat pada kelompok. Untuk pemasaran online kami juga sudah melakukan di Shopee, namun kami terkendala biaya ongkir. Dan untuk pemasaran selanjutnya kami melakukan melalui di luar kabupaten maupun di luar NTT, Banyuwangi, Jogja, dan Malang, tapi itu masih difasilitasi oleh kelompok pendamping.
Ini adalah gambaran produk mente dari tahun penampingannya Desember 2019 sampai Desember 2020. Terlihat bahwa peningkatan produk itu tertinggi pada bulan Desember, yaitu pada saat perayaan Natal. Kebetulan juga pada saat panen, ini menunjukkan bahwa produksi mente itu tetap tinggi masa pandemi. Dan ini hasil penjualan dari penjualan mente terlihat kalau menjual kacang mente, petani akan mendapatkan hasil keuntungan 89 juta. Sedangkan kalau menjual gelondong, itu petani hanya mendapatkan 36. Jadi terlihat peningkatan pendapatan ekonomi baik petani itu 3 kali lipat jika dia mengolah kacang mente dibandingkan gelondong. Kedepannya kami ingin berharap bahwa mente ini bisa bisa melibatkan UKM untuk memproduksi kacang mente menjadi cemilan-cemilan di Kota Kupang. Dan kami juga masih punya rencana di dalam kelompok untuk memanfaatkan buah mente menjadi sirup dan abon. Kami menyadari bahwa mimpi kami untuk membangun pasar di NTT itu masih seumur jagung. Tapi kami sadari bahwa ide yang baik jika dikolaborasi dengan orang yang bersinergi akan menghasilkan suatu perubahan. Semoga kami bisa berhasil dengan kelompok membumikan kacang mente di NTT. Terima kasih. Luar biasa. Keren. Oke, saat tadi Ibu Fatmawati sempat diam nunggu slide pindah tuh saya hampir bilang next gitu. Kalau Ibu bawa alekotnya kita akan pertimbangkan menang Ibu. Oke, selanjutnya peserta kelima. Pak Kurniawan Shah, FND. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu teman-teman pimpinan yang kedua, tanggal 30 Juni 2020, Mbak Mursi, yang saya hari ini tidak bisa hadir, beliau menekankan bahwa kita luar biasa. Ini merupakan kalimat yang luar biasa buat saya sendiri, mungkin buat teman-teman juga, dan akhirnya kita bisa sampai tempat ini. Kemudian masyarakat di sekitar hutan juga sangat luar biasa. Mereka berjuang sedikit demi sedikit dan hanya untuk keperluan mereka sendiri. Ini mereka mengambil kayu-kayu, kemudian ada hasil-hasil lainnya. Sekarang mereka sudah mulai berjuang dan menghasilkan berbagai macam produk. Di sini bisa dilihat mereka sudah mulai menanam kopi dan sudah mulai menghasilkan. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa mereka mulai membibitkan dan menghasilkan. Kalau di Provinsi Riau, kami sudah melihat dan saya juga sudah melihat bahwa banyak berbagai macam produk yang bisa dihasilkan. Ada kopi, rotan, jenang, serewangi, ada elau, dan semuanya masih dalam bahan mentah. Masalahnya apa? Masalahnya sekarang adalah pasar. Memang mereka sudah mulai mengolah, sudah mulai memproduksi, tapi pasarnya belum stabil, belum konstan, belum tetap. Sehingga pendapatan mereka masih berkurang dan belum optimal. Kemudian pasar mereka masih dalam taraf lokal, sehingga produksinya masih terbatas. Kalau kita bisa bantu mereka, bisa kita optimalkan, mereka bisa pasarkan ke provinsi, ke kabupaten, bahkan keluar dari daerah. Solusinya adalah saya mengambil inovasi untuk membangun display produk KTH. Produk-produk ini kita bangunkan display di Provinsi Riau. Ini kalau kami di kantor kebetulan sudah memulai dan ini contohnya ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka sudah memulai dan bahkan Ibu Menteri sudah ke sana dan berbagai macam produk sudah mulai ditampilkan dan memang sudah mulai dipasarkan. Tetapi di Provinsi Riau belum. Tempatnya di mana? Saya sudah coba diskusi ke teman-teman akan coba dibangun di kantor Gubernur Provinsi Riau. Di sini
Bapak Ibu dapat lihat gedung kantornya megah, kemudian masih banyak slot-slot yang bisa dimanfaatkan untuk membangun di sini. Manfaatnya apa? Manfaat ini adalah pasarnya akan terbuka luas, produk akan dikenal oleh masyarakat. Ini contohnya waktu ada pameran di Jepang. Mereka sangat tertarik dengan produk-produk kita. Kalau produk ini hanya ada disimpan di lokal, tentu masyarakat tidak akan tahu. Kemudian dengan ada pemasaran, maka produk akan lebih meningkat mutunya. Produknya lebih bungkusnya lebih bagus, kemudian kualitasnya bagus, mungkin ada SNI dan segala macamnya. Bagi daerah apa? Bagi daerah akan ada profit sharing, akan ada pendapatan bagi hasil, karena bisa ada pola-pola kerjasama antara petani dengan daerah. Tetapi ini terkait dengan PP 23 akan ada perubahan kebijakan. Dan kemudian akhirnya petani akan berjas. Karena selama ini maksud saya apa? Berjas itu maksudnya nilai ekonomi masyarakat akan meningkat dan ekonomi di petani akan meningkat. Tentu ada berbagai peran pihak di sini. Yang pertama adalah Dinas LHK. Dinas LHK ini punya peran sebagai mengambil kebijakan, mengambil intervensi daerah. Jadi mereka bisa membuat kebijakan, membuat peraturan, edaran-edaran ke daerah. Kemudian KPH. KPH sebagai fasilitator, dia punya kekuatan untuk membangun, mengumpulkan kelompok ini, membina, membimbing, mensosialisasikan, sehingga para petani punya power, punya semangat. Kemudian yang ketiga adalah petani. Petani sebagai penghasil produk. Dengan dorongan-dorongan dan segala macam, petani akan mempunyai semangat. Dengan contoh yang ada, petani akan semakin bersemangat akan menghasilkan produk-produk. Kemudian sebagai inovator, saya di sini tentu akan menjalankan program ini akan sampai berhasil. Dari awal sampai akhir akan coba dikawal, akan coba dioptimalkan sehingga tidak hanya sampai di awal tapi sampai di akhir. Kemudian dukungan pemerintah. Saya sempat mencoba menjapri Pak Gubernur dan alhamdulillah beliau ada tanggapan, beliau memberikan semangat ke saya. Dan kalau memang ini akan saya lanjutkan, saya akan coba memberikan proposal ke CSR, ke perusahaan dan segala macam. Siapa yang bisa mewujudkannya? Yang mewujudkannya adalah kita semua. Kalau tidak diwujudkan, siapa lagi? Saya, kuliah saya Fendi, kemudian saudara semua, Anda, kita semua di sini, karena kita semua adalah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ih. Keren. Sejauh ini satu-satunya yang paling hafal materi. Karena sudah tidak lagi lihat monitor ya. Keren banget Pak Wawan. Mungkin kalau dibuka nggak hafal lagi Pak itunya. Baik, selanjutnya peserta ke-6 Maria Paulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih karena berkesempatan berdiri di tengah-tengah panggung ini. Izin menyampaikan kali ini saya mengangkat mengenai Rumah Edukasi Mikoriza. Nah, permasalahan yang saya tarik yaitu tentang degradasi lahan. Kita ketahui degradasi lahan di Indonesia itu hampir sekitar 40 juta hektar dan salah satunya itu juga ada di Sumatera Selatan. Nah, Sumatera Selatan sendiri itu sekitar 800 ribu hektar lahan yang terdegradasi. Nah, lahan terdegradasi itu bisa disebabkan karena berbagai aktivitas seperti alih fungsi lahan, kemudian pola tingkah laku manusia sendiri. Kemudian kami melakukan survei di
3 kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, dan di Kota Lubuk Linggau sendiri. Nah, di sana para petani masih menggunakan pupuk kimia. Mereka tidak mengetahui tentang pupuk mikoriza. Nah, karena kalau misalnya menggunakan pupuk kimia itu gampang, no ribet-ribet anti klap kata mereka gitu. Tinggal disebar, kemudian tinggal nunggu panen. Nah, begitu juga untuk di perkebunan kelapa sawit, karet sama, mereka juga menggunakan pupuk kimia. Nah, pupuk yang sering digunakan yaitu pupuk urea, kemudian ada NPK Mutiara dan pupuk Ponska. Karena penggunaannya ini mudah didapat, tinggal diaplikasikan. Begitu hasil survei ketika kami mendatangi para petani. Nah, bagaimana dengan penggunaan pupuk mikoriza? Dari 21 petani yang diwawancara itu hanya 4 yang tahu tentang apa itu pupuk mikoriza, sisanya itu tidak tahu. Dan dari 21 petani ini mereka belum menggunakan pupuk mikoriza. Mereka menggunakan pupuk organik seperti NPK Mutiara dan pupuk Ponska tadinya. Nah, kalau berbicara mengenai masalah biaya, penggunaan pupuk kimia itu termasuk biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Beda halnya kalau kita menggunakan pupuk mikoriza itu harga 1 kilonya itu sekitar 50 sampai 60 ribu. Ketika diaplikasikan di lapangan maka akan tersedia terus sampai beberapa tahun ke depan. Beda dengan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak residu tanah dan merusak mikroorganisme pengurai tanah. Nah, di gambar ini terlihat kalau di sebelah kiri itu tanaman tomat tanpa diberi mikoriza, sedangkan sebelah kanannya itu dengan menggunakan mikoriza. Terlihat dengan pemberian mikoriza ini tanamannya lebih tinggi, kemudian si mikoriza ini sesungguhnya aktif untuk lahan-lahan yang marginal, karena perakaran mikoriza itu mampu menyerap air yang jauh dari jangkauan akar. Ini proses kegiatan di laboratorium untuk melihat sampel jenis spora yang nantinya akan diamati di bawah mikroskop. Pertama sampel tanah diambil, kemudian di sieving, kemudian di sentrifugasi. Baru kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini kalau misalnya yang hobi galau, kalau ngelihat mencari spora ini galaunya pasti hilang. Karena satu pengamatan spora ini butuh paling enggak itu 30 menit sampai 1 jam untuk mendapatkan satu jenis gambar seperti ini. Jadi sudah dipastikan galaunya pasti hilang nih kalau ngelihat spora-spora seperti ini. Kemudian kalau untuk sampel akar yang diambil adalah jenis akar yang mudah biar gampang ketika diamatin di bawah mikroskop. Nah, setelah akar-akar mudah dicuci, kemudian direndam ke larutan. Baru setelah akarnya lembek, baru diamati. Ini terlihat ada jenis hifa, kemudian ada vesicle dan arbuskul. Ini menandakan bahwa kalau ada hifa ataupun vesicle ataupun arbuskul berarti si akar tanaman ini sudah terinfeksi mikoriza. Nah, siapa target kita? Target kita itu bisa dari petani sendiri, kemudian bisa dari kalangan pelajar ataupun masyarakat yang ingin mengetahui tentang apa sih rumah edukasi mikoriza ini, apa sih pupuk mikoriza, karena masih banyak yang belum tahu mengenai pupuk mikoriza ini sendiri. Nah, ini merupakan salah satu culture spora, satu jenis spora. Jadi ini yang di dalam aluminium foil itu adalah zeolit yang sudah disisipin atau yang sudah ada sporanya. Kemudian kita rendam dengan air, bakinya ini kita rendam dengan air, sehingga ketika sudah beberapa minggu nanti hasil yang di dalam aluminium foil tadi itu menjadi inokulum, bisa dijual. Nah, ini yang disebut dengan pupuk mikoriza tadi. Satu pak ini tadi sekitar 50-60 kg. Nah, harapan kedepannya penggunaan pupuk mikoriza ini mampu menghijaukan lagi lahan-lahan yang sudah terdegradasi, mampu menekan laju lahan yang terdegradasi. Nah, kenapa rumah? Rumah kan kalau misalnya kita seharian beraktivitas di luar, rumah tempat yang paling nyaman gak sih? Bisa rebahan, bisa tidur. Nah, diharapkan juga dengan adanya rumah edukasi mikoriza ini mampu melepas kepenatan dari segala permasalahan yang ada di lingkungan, khususnya penggunaan dari pupuk kimia. Nah, kenapa namanya rem?
rumah edukasi mikoriza, harapannya itu bisa memperlambat kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan pupuk kimia. Sekian dari saya, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Maria Paulina, Universitas Bina. Tepuk tangan, keren banget. Iya. Ternyata 6 detik lama ya, Bu. Saya pikir Ibu lagi galau karena sering lihat spora itu tadi. Kita masuk ke yang terakhir. Ya, Pak Srianto. Enggak enaknya jadi yang terakhir nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Srianto dari Jawa Tengah, akan menyampaikan gagasan sistem informasi hasil hutan rakyat. Bapak Ibu sekalian, kita pasti pernah menikmati suasana seperti ini. Bersantai, di bangunan dari bambu atau kayu, sambil menikmati minuman atau makanan yang segar dan menyehatkan. Apa yang kita nikmati, tentu harus diingat ada seseorang yang bekerja keras untuk itu. Siapa mereka? Mereka adalah para petani hutan, khususnya hutan rakyat. Mereka masih setia dengan profesinya, menghasilkan hasil hutan, baik kayu maupun non-kayu, bagi kita. Namun demikian, bagaimana nasib mereka saat ini? Di Jawa Tengah, berdasarkan data tahun 2020, ternyata petani yang tinggal di perdesaan itu masih 13,20% miskin. Dibanding dengan perkotaan, maka ini angka yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana mencoba untuk membantu mereka. Sekecil apapun bantuan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu kemudian salah satunya adalah dengan bagaimana meningkatkan penghasilan mereka melalui apa? Melalui peningkatan atau optimalisasi hasil hutan yang mereka peroleh dengan memperpendek rantai penjualan. Supaya apa? Memastikan bahwa petani mendapatkan keuntungannya lebih dari rantai penjualan itu. Ide kami adalah membuat sistem informasi hasil hutan, khususnya hutan rakyat. Bagaimana data hutan rakyat itu dapat diinput atau didata ke dalam sistem, kemudian dihubungkan dengan para pembeli yang mengakses langsung melalui aplikasi berbasis web atau Android atau HP. Bapak Ibu sekalian, siapa yang terlibat di dalam sistem ini? Ada petani yang tergabung dalam KTH, kemudian penyuluh kehutanan, kemudian industri hasil hutan yang akan menyerap produk dari hasil hutan rakyat, dan tentu saja LHK dan CDK yang akan mengendalikan sistem tersebut. Bagaimana sistem ini akan berjalan atau bekerja? Tugas petani adalah dan beserta dengan pengurus KTH melakukan inventarisasi dan input data ke dalam sistem. Dengan jumlah yang sekian banyaknya tentu ini menjadi sesuatu yang sangat besar bagi pembangunan sistem ini. Kemudian bagi penyuluh kehutanan, dia mendampingi, sebagaimana tugasnya dia mendampingi KTH supaya dapat melakukan itu. Dengan jumlah 402 orang ditambah dengan PKSM yang begitu besar, saya yakin ini adalah sesuatu yang dahsyat untuk dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sedangkan industri hasil hutan, mereka berfungsi atau bertugas menyerap hasil produksi hutan rakyat, tentu dengan kewenangan Pemda itu kita dorong, karena kita punya kewenangan perizinan untuk kapasitas di bawah 6.000 meter kubik per tahun. Tentu saja semua itu akan didukung oleh bagaimana kemajuan teknologi yang pada saat ini seluruh pengurus KTH melek teknologi, mampu mengoperasikan HP berbasis Android, didukung juga dengan kondisi persaingan bahan baku di Jawa Tengah. Maka hadirin sekalian, penting bagi kita adalah karena ini basisnya adalah basis partisipatif, maka setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan sesuatu dari sistem ini. Bagi petani, maka dia harus mendapatkan akses pasar yang jelas untuk meningkatkan penghasilannya. Dengan begitu maka penghasilan akan meningkat. Yang kedua, bagi kelompok tani hutan atau KTH, dia akan semakin solid kelembagaannya.
kelola kawasannya akan berjalan dengan baik, dan tentu saja setiap KTA harus mempunyai atau akan mendapatkan kelola usaha minimal berupa jualan kayu. Syukur-syukur ke depan bisa mengolah kayu tersebut. Dan tentu bagi penyuluh, di samping sasarannya jadi lebih jelas, kemudian kinerjanya dapat terpantau, dan yang paling penting adalah ini bagi para fungsional ini, ada iming-iming angka kredit di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, sistem ini bagi industri akan mempermudah mengakses informasi sebaran jenis dari bahan baku yang mereka butuhkan. Tentu karena melalui sistem langsung kepada KTH atau kepada petani, maka harga akan berpengaruh. Dan juga bisa jadi karena sebarannya jelas, jenisnya jelas, maka produk yang akan dihasilkan pun akan ditentukan di situ. Oleh karena itu kemudian ke depan kalau sistem ini jalan, ada manfaat besar yang didapatkan bagi daerah khususnya di Jawa Tengah. Yang pertama adalah kita punya database hutan rakyat. Lalu database ini pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat, kebijakan yang sesuai, terutama di dalam konteksnya pengelolaan hutan rakyat. Dan yang kedua, dalam kegiatan penyuluhan ada penguatan pendampingan penyuluh di dalamnya. Karena bisa dijadikan alat ukur untuk mengukur keberhasilan penyuluh kehutanan. Dan tentu saja ini masukan dari coach kemarin, ini bisa dijadikan sebagai jurisdictional SVLK. Di SVLK tidak lagi berbasis kelompok, tetapi bisa berbasis wilayah atau jenis dari komunitas hutan rakyat. Ini katanya keren. Maka untuk mewujudkan sistem ini, Bapak Ibu sekalian, ada proses yang harus selalu diikuti atau dilakukan. Proses ini panjang, maka bisa dimulai dengan kayu terlebih dahulu misalnya. Sehingga apa? Sehingga dari waktu-waktu melalui FGD, prototyping, kemudian monitoring dan pengembangan, mudah-mudahan sistem ini akan dapat terwujud dengan sempurna. Ide ini belum sempurna, karena ide akan terlihat sempurna ketika mulai dikerjakan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak untuk memastikan ide ini terjadi sangat dibutuhkan. Apa? Karena kita ingin melihat senyum ceria dari para petani hutan rakyat kita. Terima kasih, saya Srianto. Luar biasa. Ya, Pak Srianto presentasi dengan sangat luar biasa, keren sekali ya. Semangatnya itu, Pak. Keren. Pak. Kita akan mendengarkan komentar dari coach kita ya, Ibu Abdi Suryaningati atau kita biasa panggil Ibu Yeni. Silakan. Tas. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom Rahayu. Ini satu salam yang sering sekali tidak kita lakukan, tetapi penting karena penghayat kepercayaan jumlahnya cukup besar di Indonesia. Seperti tadi dikatakan nama saya Abdi Suryaningati, dipanggil Yeni, ya kan? Jadi memang jaka sembung bawa golok. Tetapi ya bagaimana lagi, itulah bagaimana cara orang tua saya memanggil, dan Anda boleh memanggil saya juga dengan sesuatu yang lain. Singkatan, ASU, boleh juga. Ya, jadi boleh panggil saya Yeni, boleh panggil saya Asu, gitu. Nah, saya sengaja ditaruh dan itu di air-air gini, sudah mau makan siang, daripada ndobos nggak karu-karuan dan Anda kelaparan. Sehingga saya dibatasi kalau bisa 5 menit ya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa setelah mendengarkan tadi ya 7 presentasi, ya 7 presentasi yang singkat sekali dari, mohon maaf harus ngerepek, karena saya tidak pecah kuca jadi boleh ngerepek, dari Pak Aprisef dan Pak Abdul Malik, kemudian Pak Putu Agus, Pak Aditya Hani, Ibu Fatmawati, Pak Kurniawan Syah, Pak Wawan, kemudian Ibu Maria Paulina dan Pak Srianto.
tanggapan saya adalah you rock. Kenapa saya bilang rock itu? Karena saya orang Malang. Orang Malang itu kegemaran utamanya adalah lagu-lagu rock. Jadi kalau saya mengatakan rock itu udah luar biasa. Ya, saya melihat bahwa kemampuan kawan-kawan ya untuk bisa kemudian dari pengalamannya selama ini mencari ya, merumuskan ide kreatifnya ya, sesuai dengan konteks situasi yang sedang dihadapi dan juga kemudian mengambil aset atau seed capital yang sudah dimiliki, diolah, dan kemudian ke depannya apa saja kemudian inovasi yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang ada itu. Nah, kemampuan itu sangat luar biasa tadi ditunjukkan di dalam waktu yang relatif singkat. Dan pengalaman ini menurut saya harus dibawa terus. Kenapa? Kita seringkali tidak punya kemewahan sebenarnya untuk bisa menceritakan gagasan kreatif kita dalam waktu yang panjang. Ya. Seringkali interaksi-interaksi yang kita miliki dengan berbagai orang yang mungkin menjadi pendukung kita, itu memang sangat terbatas. Mungkin di dalam kesempatan ngobrol sebentar di tempat ngopi dan sebagainya 5 menit, 10 menit. Sehingga apa yang sudah kawan-kawan tunjukkan tadi, ya, kekerenan ide itu yang bisa dirumuskan dengan singkat dan padat, itu menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dan terus terang tadi, saya sebagai orang yang mendengarkan di belakang tadi, merasa betul bahwa apa yang sudah disampaikan itu menggerakkan ya, apa yang ada di dalam pikiran, kemudian juga memberikan aksentuasi kepada rasa, begitu ya, sehingga kemudian juga membangkitkan sebenarnya kalau saya punya duit saya dukung tuh. Ya sayangnya sebagaimana biasa adalah pensiunan yang nggak terlalu punya duit gitu kan ya. Jadi saya hanya bisa kemudian mendorong supaya beberapa pihak, baik yang hadir di sini maupun pihak-pihak yang mungkin mendengarkan melalui Zoom maupun YouTube begitu ya, untuk memberikan dukungan pada ide-ide yang sangat inovatif dan juga tidak hanya itu tetapi juga pada kemampuan dari kawan-kawan ini untuk kemudian mendorong ya, memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mendorong sebuah perubahan. Saya pikir tadi sudah ditunjukkan sekali ya, buat saya satu hal yang pernah juga saya sampaikan kepada beberapa kawan yang saya coach secara intensif. Kita manusia itu sebenarnya tidak tahu di mana batas kesanggupan kita. Dan Anda pada hari ini beberapa mungkin juga merasa, aduh ngeri banget berada di depan kawan-kawan yang lain begitu ya. Dan bukan hanya kawan-kawan yang ada di sini tetapi juga via YouTube atau Zoom gitu, didengar oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi pengambil keputusan, merasa tidak berkemampuan, tapi Anda sudah menunjukkan bahwa Anda sudah mampu keluar dari zona nyaman yang ada dan menunjukkan bahwa Anda semua luar biasa. Salut saya untuk kawan-kawan, dan saya merasa sangat beruntung bisa berkenalan dengan Anda semua. Demikian, dan marilah kita makan siang sekarang. Ya, terima kasih Bu Yeni. Udah ketahuan juaranya ya, Bu Yeni.